Kita lanjut ke soal nomor 21. Adik-adik, untuk nomor 21 sampai 30, kita sudah memasuki materi IPA tema 2 kelas 6. Pertanyaan nomor 21, perhatikan gambar berikut ini. Yang termasuk tumbuhan xerofit adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Langsung saja kita lihat adik-adik untuk gambarnya. Nomor 1 ini adalah tanaman teratai. Nomor 2 kaktus. Nomor 3 kangkung. Dan nomor 4 lidah buaya. Yang menjadi pertanyaan adalah tumbuhan xerofit. Adik-adik, untuk tumbuhan xerofit ini adalah tanaman yang hidup di daerah kering atau tidak ada air. Keempat tanaman yang hidup di daerah kering ada di nomor 2, yaitu kaktus, dan nomor 4, yaitu lidah buaya. Jadi jawabannya nomor 21 ada di pilihan D. 2 dan 4. Nomor 22. Perhatikan gambar berikut ini. Untuk melindungi diri dari musuhnya, tumbuhan dalam gambar memiliki ciri A. Memiliki rongga batang yang lebar. B. Memiliki rambut halus yang disebut gelugut. C. Memiliki getah yang menempel di tubuhnya. D. Mempunyai duri pada kulitnya. Adik-adik, untuk gambar di sini, ini adalah tanaman bambu. Nah, untuk tanaman bambu sendiri memiliki perlindungan khusus, yaitu rambut-rambut halus yang disebut gelugut, yang bisa menyebabkan musuhnya merasa gatal. Jadi jawabannya ada di pilihan B. Nomor 23. Perhatikan tabel berikut ini. Pasangan jenis hewan dan adaptasi yang tepat adalah A. 1 N, B. 2 K, C. 3 L, D. 4 M. Adik-adik bisa dilihat untuk tabelnya. Di sebelah sini adalah jenis hewan dan sebelah sini adalah adaptasi. Untuk nomor 1, cicak, bentuk adaptasinya adalah autotomi, yaitu yang L. Autotomi sendiri itu merupakan perilaku atau bentuk perlindungan cicak dengan melepaskan ekornya. Kak Evan tulis di sini melepaskan ekor. Itu disebut dengan autotomi. Sementara untuk 2, beruang. Beruang di sini cara beradaptasinya adalah dengan cara hibernasi, yaitu tidur di musim dingin. Untuk nomor 3, belalang. Belalang ini dengan cara berkamuflase, yaitu kamuflase sendiri mengubah bentuk tubuhnya seperti lingkungan sekitar. Ini Kak Evan tulis mengubah bentuk tubuh. Nomor 4, cumi-cumi memiliki perlindungan diri atau adaptasi dengan cara menyemprotkan cairan tinta hitam. Nah, berarti untuk pasangan yang tepat di sini ada 1 dengan L, 2 dengan N, 3 dengan K, 4 dengan M. Kita cari mana yang jawaban benar. Ya, untuk jawabannya adalah ada di pilihan D, 4 M. Soal nomor 24. Perhatikan gambar di bawah ini. Sayap dan kaki berselaput yang dimiliki hewan dalam gambar berfungsi untuk
A. Berkembang biak. B. Menghangatkan tubuh. C. Berenang dan menyelam. D. Melindungi diri dari musuh. Hewan yang ada di dalam gambar ini adalah penguin. Nah, yang menjadi pertanyaan, sayap dan kaki yang berselaput. Karena penguin hidup di es dan mencari makanannya yaitu berupa ikan, maka fungsi sayap dan kaki berselaput adalah untuk berenang. Jadi jawabannya ada di pilihan C. Nomor 25. Hewan yang melindungi diri dengan cara menyesuaikan warna kulit dengan lingkungannya adalah A. Cicak. B. Walang sangit. C. Kelelawar. D. Bunglon. Adik-adik, untuk soal nomor 25 yang ditanyakan hewan yang melindungi diri dengan cara menyesuaikan warna kulit dengan lingkungannya. Menyesuaikan warna kulit dengan lingkungannya ini disebut mimikri. Diingat ya adik-adik. Dan hewan yang melakukan mimikri ada di pilihan D, yaitu bunglon. Untuk pilihan A, cicak, ini adalah autotomi, yaitu melepaskan ekornya. Kemudian pilihan B, walang sangit, ini adalah mengeluarkan bau busuk. Sedangkan C, kelelawar, untuk bentuk adaptasinya yaitu ekolokasi. Nomor 26. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar hewan tersebut yang dimanfaatkan oleh manusia yaitu A. Susu dan dagingnya. B. Bulu dan telurnya. C. Kuku dan rambutnya. D. Kulit dan minyaknya. Adik-adik, untuk hewan yang ada di gambar ini adalah sapi. Nah, sapi dimanfaatkan oleh manusia yaitu berupa susu dan dagingnya. Berarti ada di pilihan A. Kita lanjut ke soal nomor 27. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang. Berikut ini, hewan yang memiliki manfaat sebagai penghasil bahan sandang adalah titik-titik-titik. A. Ulat sutera, domba, dan sapi. B. Ayam, angsa, dan sapi. C. Ular, bebek, dan domba. D. Kuda, sapi, dan ayam. Adik-adik, untuk hewan yang memiliki manfaat kebutuhan sandang di sini adalah yang bisa dijadikan benang, kemudian dijadikan pakaian. Jadi, hewan tersebut adalah ulat sutera, domba, dan sapi. Pilihannya ada di jawaban A. Nomor 28. Perhatikan tabel berikut ini. Pasangan yang tepat antara jenis tumbuhan dan manfaatnya bagi manusia adalah A. Tumbuhan jahe, manfaatnya mengobati batuk. B. Tumbuhan kumis kucing, mengobati sakit perut. C. Tumbuhan jambu biji, mengobati susah buang air kecil. D. Tumbuhan pepaya, mengobati diare. Nah, adik-adik, untuk pilihan A, ini adalah jahe. Untuk jahe, manfaatnya bagi manusia adalah mengobati batuk. Jadi, sudah benar. Oke, adik-adik sudah tahu kan jawabannya? Ada di pilihan A. Tapi ini Kak Evan bahas untuk pilihan B, C, D untuk belajar adik-adik. Pilihan B ini adalah kumis kucing.
Kumis kucing sendiri memiliki manfaat yaitu mengobati susah buang air kecil. Berarti di sini ya. Terus untuk pilihan C yaitu jambu biji, di mana yang dimanfaatkan adalah daunnya. Ini memiliki manfaat bagi manusia yaitu mengobati diare. Jadi ada di sini. Terus pilihan D, pohon pepaya yang dimanfaatkan adalah daunnya, bermanfaat bagi manusia untuk mengobati sakit perut. Jadi ada di sebelah sini. Nah, gimana? Paham bukan? Nomor 29. Gambar tanaman tersebut banyak tumbuh di daerah pantai dan memiliki manfaat yaitu mencegah terjadinya A. Erosi, B. Abrasi, C. Banjir, D. Longsor. Adik-adik, untuk tanaman yang ada di gambar ini merupakan pohon bakau. Nah, pohon bakau sendiri habitatnya memang berada di daerah sungai-sungai atau dekat pantai. Fungsinya adalah untuk mencegah abrasi, di mana abrasi sendiri ini merupakan pengikisan tanah oleh air laut. Jadi pilihannya ada di jawaban B. Nomor 30. Jika merasa terancam, aku akan memutuskan ekorku untuk mengelabuhi musuh. Kemampuanku untuk melindungi diri disebut A. Ekolokasi, B. Mimikri, C. Autotomi, D. Adaptasi. Adik-adik, untuk kemampuan dengan memutuskan ekor ini dimiliki oleh hewan cicak dan kemampuan tersebut adalah autotomi. Jadi ada di pilihan C. Untuk ekolokasi ini merupakan kemampuan hewan kelelawar. Kak Evan tulis kelelawar. Untuk pilihan D, mimikri ini kemampuan yang dimiliki oleh bunglon, yaitu dengan mengubah warna kulit dengan lingkungannya. Dan adaptasi di sini berarti kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sekarang kita memasuki soal nomor 31. Adik-adik, untuk nomor 31 sampai 40, kita sudah memasuki materi IPS tema 2 kelas 6. Pertanyaannya adalah, untuk mengamankan IR Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, golongan muda membawa keduanya ke Rengas Dengklok dengan alasan A. Terpencil dari jalan raya antara Jakarta Cirebon sehingga dapat mengawasi tentara Jepang yang akan datang ke Rengas Dengklok. B. Tentara Jepang belum tahu tempat itu sehingga IR Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak akan ditemukan tentara Jepang. C. Rengas Dengklok, tempat khusus yang disiapkan golongan muda untuk menculik Soekarno. D. Daerah Rengas Dengklok sangat keramat dan sulit dijangkau. Nah, adik-adik, perlu diingat untuk tujuan dari peristiwa Rengas Dengklok adalah menjauhkan IR Soekarno dan Muhammad Hatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Dan alasannya, kenapa IR Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok? Karena Rengas Dengklok merupakan tempat terpencil dan jauh dari jalan raya. Berarti jawabannya ada di pilihan A. Terpencil dari jalan raya antara Jakarta Cirebon sehingga dapat mengawasi tentara Jepang yang akan datang ke Rengas Dengklok.
Kita lanjut di soal nomor 32. Makna proklamasi kemerdekaan sebagai titik puncak perjuangan bangsa Indonesia adalah A. Pengakuan secara internasional terhadap suatu negara secara resmi. B. Sebagai babak baru dalam berkehidupan bernegara terlepas dari penjajahan. C. Hasil jeripayah seluruh rakyat dalam mengusir penjajah dan perjuangan haknya. D. Pengakuan kepada dunia luar bahwa Indonesia telah menyatakan diri. Adik-adik perlu diingat untuk makna proklamasi kemerdekaan, yaitu ada di pilihan C. Sebagai hasil jeripayah seluruh rakyat dalam mengusir penjajah dan perjuangan haknya. Soal 33. Tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia adalah A. Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. B. I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. C. I.R. Soekarno dan Moh Yamin. D. Moh Yamin dan Muhammad Hatta. Adik-adik, untuk tokoh proklamator itu berarti tokoh yang membacakan teks proklamasi Indonesia. Nah, tokoh yang membacakan teks proklamasi Indonesia adalah I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Jadi jawabannya ada di pilihan B. Soal 34. Salah satu kunci keberhasilan kemerdekaan Indonesia yaitu A. Cinta kepada harta benda serta tahta. B. Semangat mewujudkan harapan sendiri. C. Persatuan dan kesatuan para pahlawan. D. Rela berkorban demi jabatan pribadi. Adik-adik, kunci keberhasilan dalam kemerdekaan Indonesia yaitu dengan bersatu. Ingat ya, ada pepatah berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Berarti jawaban 34 ada di pilihan C. Persatuan dan kesatuan para pahlawan. 35. Sikap kita sebagai pelajar untuk meneruskan perjuangan para pahlawan adalah A. Belajar dengan rajin. B. Berperang dengan giat. C. Berkelahi dengan teman. D. Melawan penjajah. Nah, adik-adik, untuk sikap yang harus diteruskan sebagai pelajar yaitu dengan belajar dengan rajin. Jawabannya ada di pilihan A. Nomor 36. Berikut yang tidak termasuk makna proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah A. Lahirnya negara Republik Indonesia. B. Bangsa Indonesia menyusun pemerintahan. C. Puncak perjuangan bangsa Indonesia. D. Bangsa Indonesia menantang penjajah. Adik-adik, di sini yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk dalam makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jawaban yang tidak termasuk makna proklamasi kemerdekaan Indonesia ada di pilihan D. Bangsa Indonesia menantang penjajah. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 37. Pahlawan tersebut telah melakukan perlawanan kepada Belanda dengan cara perang ... A. Paregreg. B. Tanding. C. Gerilya. D. Puputan. Nah, adik-adik, di sini sudah terdapat gambar seorang pahlawan. Adik-adik harus mengingat wajah dari pahlawan ini. Nah, untuk nama pahlawan yang ada di gambar, ini adalah Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman sendiri melakukan taktik perang dengan cara gerilya.
Jadi jawabannya ada di pilihan C. Lanjut lagi di soal nomor 38. Cermati tabel berikut. Nah, adik-adik, di sini sudah disediakan tabel. Untuk pertanyaannya, pasangan antara upaya peningkatan kesejahteraan dengan nama tokoh yang tepat adalah A. 1E, B. 2H, C. 3F, D. 4G. Adik-adik, di sini sudah ada tabel, ada upaya peningkatan kesejahteraan. Dan ini nama tokoh. Ada E, F, G, H. Perlu adik-adik ketahui, upaya peningkatan kesejahteraan yaitu dengan cara pembentukan badan perancang ekonomi. Jadi nomor 1. Nah, pembentukan badan perancang ekonomi itu didirikan oleh Dr. Ghani, yaitu ada di pilihan E. Jadi, pasangan yang tepat 1E yang ada di jawaban A. Soal nomor 39. Cermati hal-hal berikut ini. Untuk pertanyaannya, penyebab buruknya keadaan ekonomi pada masa awal kemerdekaan Indonesia yang tepat ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 4. Adik-adik, langsung kita mencermati untuk penyebab buruknya keadaan ekonomi pada masa awal kemerdekaan Indonesia dari nomor 1 sampai nomor 4. Untuk nomor 1, Indonesia baru merdeka, belum memiliki pemerintahan yang baik. Nah, ini betul karena pada masa itu Indonesia memang belum memiliki pemerintahan yang baik, sehingga keadaan ekonomi pada masa awal kemerdekaan menjadi buruk. Nomor 2, kondisi keamanan dalam negeri telah stabil dan berganti kabinet. Nah, ini merupakan jawaban yang salah. Karena pada waktu itu keadaan dalam negeri belum stabil, tetapi di sini sudah stabil. Jadi jawabannya salah. Nomor 3, kas negara mengalami kekosongan karena pajak belum ada. Nah, ini juga pernyataan yang betul karena kas negara yang kosong, akhirnya keadaan ekonomi Indonesia pada waktu itu menjadi buruk. Nomor 4, Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini juga pernyataan yang betul. Jadi jawaban yang betul ada di nomor 1, 3, dan 4. Yaitu di pilihan C. Nomor terakhir 40. Sikap pahlawan yang dapat kita teladani yaitu A. Melakukan pemberontakan, B. Cinta tanah air dan bangsa, C. Cinta bangsa dan negara lain, D. Mengkhianati bangsa kita. Adik-adik, di sini yang ditanyakan sikap pahlawan yang perlu kita teladani, artinya yang harus kita contoh. Sikap yang baik dari pahlawan yang perlu kita contoh adalah cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Ada di pilihan B.